kuasa mengobarkan syahwat, uang dan kuasa. Untuk calon pemimpin, kami selalu mengambil. Bukankah pemimpin harus belajar hitam putihnya kehidupan dari yang salah pada yang benar? Di hadapan semesta, semua baik adanya. Cara bergembira mereka yang kedodoran adalah ekspresi jujur dunia remaja. Guru yang mulia, Guru yang mulia, bagaimana soal uang dan kekuasaan? bagaimana soal uang dan kekuasaan? Uang tak selalu menyesatkan. Kekuasaan dibutuhkan untuk mewujudkan keteraturan agar kita bisa bekerja sama baik di masa depan. Kebijaksanaan adalah, kesejahteraan adalah, Kebijaksanaan adalah, kesejahteraan adalah, menerjemahkan hukum ilahi ke dalam kehidupan konkret duniawi. menerjemahkan hukum ilahi ke dalam kehidupan konkret duniawi. Iman tanpa kuasa ekonomi akan bikin kita jadi peminta-minta. Itu merendahkan martabat manusia. Kami tidak mengerti, Bapak. Ampuni keluguan kami. Ampuni keluguan kami. Kami tidak mengerti, Bapa. Ampuni keluguan kami. Ampuni keluguan kami. Buruk pemimpin mesti licin. Ajarkan para calon pemimpin tentang kerasnya dunia. Bikin kehidupan yang keras jadi bermakna. Kami harus pergi sebelum terlalu berlarut-larut mendikte dunia. Tugasmu cari kebijaksanaan, gunakan akalmu. Terpujilah Imam Agung kami. Terpujilah Imam Agung kami. Gunakan akalmu. Gunakan akalmu. Kebijaksanaan adalah menerjemahkan hukum ilahi ke dalam kehidupan konkret duniawi. Menerjemahkan hukum ilahi ke dalam kehidupan konkret duniawi. Camkan ini. Agama mesti mandiri. Agama adalah pemeluk teguh hukum ekonomi. Calon pemimpin pasti kuasai seluk-beluk ekonomi politik dan politik ekonomi. Membeli tanah, punya visi ke masa depan, termasuk membangun sekolah kepemimpinan. Dan pada sertifikat melekat kuasa atas hak milik itu, termasuk kuasa untuk mencabut hak milik seseorang demi masa depan yang lebih baik. Pemimpin harus licin. Pemimpin harus licin Agar tak mudah dipegang. agar tak mudah dipegang.
kematian hamba. Berilah sedikit hikmat kebijaksanaanmu, agar hamba jadi adil dan beradab. Tunjukkan kebenaran, agar tidak tersesat jalan kami. Kepada siapa kami harus mengabdi? Tuan-tuankah? Atau adakah kami harus pergi kepada yang lain? Semoga kesejahteraan sosial turun atas kamu, kaum keluarga, sanak saudara, dan buah keturunan kelak. Inilah dia yang terurapi. Camkanlah segala tutur nikahnya. Dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan, dari tenggara sampai barat laut, kabar sukacita telah tersiar. Ini abad baru, ini masa kesejahteraan. Rumah yang lebih kokoh harus dibangun. Pandangan yang lebih cerah harus bertahta di gunung-gunungmu. Terang harus turun atas tanah-tanahmu. Untuk itulah aku datang. Apa yang mesti kami lakukan? Bertobatlah. Tunjukkanlah jalan tobat itu. Kami datang bawa perusahaan yang lalu telah lapuk, sesegera mungkin dibuang. Ini zaman baru. Angkat tatap matahari, dunia harus diubah, kampung harus dirombak. Ajaran langit tak mudah bagi kami. Berilah kami contoh-contoh. Berilah kami contoh-contoh. Bukanlah beringin, bakar dan musnahkan supaya lenyap berhala-berhala. 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 Angkuh! Yang mereka yang religius gampang tergoda sesuatu yang berbau religius. Lama harus dihancurkan agar yang baru dapat lahir. Mereka butuh akses jalan. Ini momentum yang tepat. Kamu lebih dulu ke sana. Melayani pengobatan, buka sekolah, mengajarkan sabda bahagia langit tentang pentingnya bermurah hati sebagai investasi keselamatan jiwa, pentingnya hidup miskin, dan semangat mengampuni dan membalas ketidakadilan para penindas dengan doa-doa adalah kearifan hidup. Bumi, laut, dan segala isinya adalah milik negara. Bikin mereka miskin, bodoh, dan tak berdaya. Miskin di kehidupan hari ini dan berharap ganjaran di alam bahagia. Kita libur mereka dengan harapan-harapan yang akan datang hingga abadian. Orang miskin tak boleh sekolah.
mereka akan loyal pada kita. Dan kamu akan terus berkuasa. Kita tebar harapan. Bangun tempat doa, rumah sakit, pusat layanan kesehatan, konsultasi rohani, pusat pendidikan, dan pelatihan generasi muda. Anak-anak mereka akan studi ke negeri yang jauh, yang akan besarkan nama keluarga, angkat harkat martabat hidup, dan harumkan nama kampung halaman. Mereka akan memberikan anak mereka. Mereka pemilik harapan. Kita pemilik tanah mereka. Kita jadi pemilik tanah mereka. Jika kelak anak-anak mereka datang, lalu menuntut dan meminta tanah tersebut, segera terbitkan dokumen hukumnya. Jika mereka melawan, kita gaji penganggur, preman lapar dan bersusah. Orang lapar akan lebih kejam. Mereka miskin dan orang bodoh saling sikat, saling rujak. Ketika mereka bayar, tinggal kita panggil aparat dengan dalih pengacau dan pengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Kamu tetap jadi pengendali keamanan dan ketertiban yang harum namanya. Itu isu kampanye yang seksi. Apalagi datang di saat-saat ketika mereka paling menderita. Momentum di sana uluran tangan kecil kita bernilai sangat besar. Mari bersulang. Demi perut yang semakin gendut, demi daging yang kian empuk, demi bibir yang kelewat tebal, demi kemanusiaan yang kian bebal, ambisi kita yang kian ranum. Ini hukum kehidupan. Yang kuat menang, yang lemah terpecah, yang pintar mimpin, yang bodoh keledai, yang licik unggul, yang lugu lupa.